Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Dr. Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, yang juga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Yang saya hormati pula Ibu Profesor Dr. Siti Zuhro, peneliti senior LIPI, Ibu Dr. Afiliani, ekonom senior Indef, dan juga tentunya Mas Zainal Budiono, Direktur Eksekutif DCSC Asia, serta seluruh peserta Merdeka Webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kebersamaan untuk menghadiri forum yang baik ini. Atas nama pribadi dan tentunya keluarga besar Partai Demokrat, saya mengucapkan terima kasih kepada DCSC, Developing Country Studies Center Asia, yang mengundang saya untuk berbagi pandangan tentang visi Indonesia Emas 2045, tantangan pandemi, dan juga dunia yang berubah. Secara khusus saya ingin menggarisbawahi nanti pentingnya membangun daya tahan dan daya saing bangsa, serta peran generasi muda untuk menjawab itu semua. Saya sendiri sangat passionate dengan tema besar ini. Bahkan sejak saya masih sebagai perwira militer, di tahun 2012-2013, saya sudah turut aktif mengkampanyekan visi Indonesia Emas 2045, tentu dengan segala peluang dan tantangannya. Setiap bangsa pasti ingin menjadi bangsa yang besar dan unggul. Setiap bangsa juga pasti ingin menjadi pemenang dalam persaingan global. Oleh karena itu, Indonesia Emas merupakan cita-cita lintas generasi yang harus senantiasa disemai dan yang paling penting tentu harus bisa kita wujudkan bersama. Banyak definisi tentang Indonesia Emas 2045. Bagi saya, Indonesia Emas jika Indonesia benar-benar aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Sebenarnya, kondisi ideal seperti itu tidak akan banyak diperdebatkan. Sekarang mari kita fokus pada pertanyaan kunci. Bisakah kita mewujudkan itu semua di tahun 2045? Satu abad sejak kemerdekaan bangsa. Jawaban cepat dan optimisnya, tentu kita bisa. Tapi, kita harus tahu bahwa tidak ada jaminan pasti atau rumus ajaibnya. Jika membaca sejarah dunia, tadi Mas Zainal Budiono sudah sedikit mengupasnya. Ini juga seperti yang saya sampaikan minggu lalu ketika diundang oleh CSIS untuk menyampaikan pidato kebangsaan, mewakili generasi muda dan juga saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berbicara tentang masa depan kita semua Indonesia Emas 2045. Sekaligus saya menggunakan sejumlah ilustrasi. Dan kini sedikit saya ulangi bahwa Amerika Serikat, the only superpower in the world, ternyata di usianya yang ke-100 masih jauh dari kata emas. Di era 1870-an, bangsa itu masih berupaya bangkit dari kehancuran pasca Civil War, perang saudara yang sangat luar biasa, dahsyat, antara negara-negara bagian utara dan selatan. Sedangkan di kawasan kita, di Asia, Korea Selatan, pasca perang saudara dengan Korea Utara di tahun 1950-an, berhasil melakukan lompatan-lompatan besar. Hanya dalam kurun waktu 5 dekade, Korea Selatan menjelma sebagai salah satu negara maju yang disegani, dari mulai militernya, ekonominya, teknologinya, hingga kekhasan budayanya, yang berhasil diekspor ke berbagai penjuru dunia. Saya lihat cukup banyak anak muda di sini, peserta webinar Merdeka, tentu tidak asing dengan K-pop, drakor, juga kuliner khas Korea. Produk-produk berkelas dunia juga kita gunakan sehari-hari, dari mulai gadget kita, smartphone kita, AC, mesin cuci, sampai dengan kendaraan. Banyak produk unggulan dari Korea Selatan. Nah kembali, bisakah kemudian Indonesia melakukan lompatan serupa
transformasi serupa dengan Korea Selatan tersebut? Kalau targetnya tidak bergeser, artinya kita punya waktu sekitar 24 tahun lagi. Bukan waktu yang panjang dalam ukuran sejarah bangsa. Tetapi seharusnya Indonesia bisa. Seharusnya kita optimistis. Where there is will, there is way. Apalagi jika kita menyadari bahwa kita punya berbagai kapasitas dan potensi untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Pertama, dari aspek yang bersifat intangible, Indonesia memiliki DNA pejuang. Darah pejuang mengalir di tubuh bangsa kita. Dengan segala keterbatasan senjata dan sumber daya, para pejuang kemerdekaan kita berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Dalam perjalanan selanjutnya, Indonesia juga berhasil selamat dari berbagai ujian kebangsaan dan krisis besar, baik yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI, maupun yang menggoyahkan sendi-sendi politik, ekonomi, dan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya lulus ujian, tapi kita sebagai bangsa dapat terus melakukan koreksi diri, juga perubahan-perubahan yang mendasar. Sedangkan dari aspek yang bersifat tangible, kita bersyukur karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keunggulan. Paling tidak di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, dan jumlah populasi terbesar. Bahkan, jumlah penduduk kita terbesar keempat di dunia. Terlebih ketika banyak negara di dunia mengalami demographic decline and aging population. Indonesia saat ini justru sedang menuju masa puncak demografinya, demographic dividend, di tahun 2030-an, di mana hampir 70% penduduk kita akan berusia produktif. Namun, semua keunggulan komparatif itu sifatnya sementara. Tidak juga bisa langsung dikonversi menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Kita tahu, kekayaan alam kita sifatnya tak terbatas. Bumi kita juga makin sesak, panas, dan di sana-sini semakin banyak terjadi kerusakan ekosistem yang mengganggu keseimbangan alam. Sedangkan jumlah populasi yang besar justru menghadirkan tantangan dan permasalahannya tersendiri. Jika kita tidak mampu mengelola dan mempersiapkannya dengan baik sebagai motor pembangunan bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tataran yang lebih luas, dunia kita juga terus berubah dengan cepat di abad 21 ini. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya membaca sebuah buku berjudul Leadership 2030 yang memproyeksikan 6 megatrends atau 6 tren perubahan besar di dunia yang patut kita uji dan antisipasi bersama. Di antaranya adalah Globalization 2.0, di mana akan terjadi perubahan dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Amerika Serikat dan Eropa, negara-negara maju barat, ke Tiongkok, dan sejumlah developing and emerging markets lainnya di Asia, termasuk Indonesia. Perubahan geopolitik ini juga patut untuk kita cermati dan kita antisipasi bersama. Sedangkan tren lainnya adalah environmental crisis, di mana akibat bertambahnya penduduk bumi akan terjadi kelangkaan sumber daya alam yang berpotensi pada terjadinya gesekan, bahkan konflik antar bangsa dalam memperebutkan sumber-sumber energi tak terbarukan, juga sumber pangan dan air bersih. Diperburuk dengan dampak dari global warming and climate change. Selain krisis bumi dan lingkungan hidup, masyarakat dunia juga dipaksa untuk dapat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan dramatis, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, serta kemajuan dalam nanoteknologi dan bioteknologi. Sebenarnya, pada setiap masa, selalu hadir pemimpin-pemimpin visioner dan para ahli futurology yang mencoba membaca tren perubahan dan kemajuan dunia beserta segala peluang dan tantangannya. Suatu pekerjaan yang tidak mudah dan sederhana. Tapi menurut saya, banyak yang bersifat common sense. Prinsipnya sangat logis, bahwa kompetisi di abad 21 ini dijamin menjadi semakin sengit dan kompleks. Namun, jika sukses beradaptasi, maka sebenarnya banyak peluang bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk kita, termasuk Indonesia, untuk melakukan lompatan-lompatan transformasi menjadi bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera dengan peradaban yang tinggi.
Sebaliknya, jika kita tidak siap, gagal beradaptasi, dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka bersiaplah kita menjadi penonton, menjadi pecundang, bahkan di negeri kita sendiri. Yang konstan hanyalah perubahan. The only constant is change. Yang pasti adalah ketidakpastian. The only thing that is certain is the uncertainty of our future. Kita tentu bersyukur pada tahun 2008, hanya satu dekade pasca krisis multidimensi dan reformasi nasional, Indonesia masuk ke dalam klub elit G20, beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sejak saat itu sebenarnya, banyak lembaga internasional termasuk World Bank, Goldman Sachs, and PricewaterhouseCoopers yang memprediksi Indonesia di tahun 2045 akan masuk ke tataran 10 besar, bahkan 5 besar ekonomi dunia, dibarengi dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang jauh semakin baik dibandingkan kondisi saat ini. Tentu, itu semua merupakan prediksi yang menggembirakan, but nothing should be taken for granted. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja keras dan terpenuhinya prasyarat-prasyarat fundamental lainnya. Di antaranya, ekonomi kita harus bisa tumbuh secara positif di sekitar angka 6% setiap tahunnya. Sedangkan kita tahu, untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan iklim yang sehat dan ekosistem pembangunan yang kondusif. Di saat kita sibuk untuk terus berbenah, dan di saat kita terus berupaya untuk membangun negeri, pandemi COVID-19 menghantam kita semua. Pandemi global ini benar-benar menjadi disrupsi dahsyat di abad 21 yang tidak terbayangkan sebelumnya. Semua bangsa di dunia gagap menghadapi ini. Karena memang tidak banyak pemimpin, ahli futurologi, dan lembaga-lembaga dunia yang mampu memprediksinya jauh-jauh hari. Juga tidak banyak buku rujukan tentang masa depan, termasuk yang saya baca tadi, yang menyatakan bahwa pandemi global menjadi salah satu megatrend serius yang harus kita antisipasi bersama. Itu mengapa? Sebenarnya sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia tahun lalu, kita, termasuk kami Partai Demokrat, tidak pernah menyalahkan negara. Namun tentu wajar, setelah berjalan selama sekitar 1,5 tahun, kita semua berharap pemerintah bisa semakin menghadirkan progres yang signifikan, perbaikan yang benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat. Semua elemen bangsa dan seluruh warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi, termasuk dengan menyampaikan pandangan, masukan, dan kritik yang konstruktif. Ini negeri kita sendiri. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Semoga para pemimpin, pemerintah, baik pusat maupun daerah, para wakil rakyat, dan segenap stakeholder utama dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat ini sudi dan sabar untuk mendengarkan suara hati rakyat yang kini hidupnya sangat sulit. Karena agenda kepentingan kita sama, yaitu kita ingin pemerintah sukses, rakyat selamat, dan negara segera bangkit dari krisis. Pasca gelombang kedua pandemi, memang kita merasakan kondisinya sedikit membaik. Jumlah yang terpapar menurun. Namun, angka kematian akibat COVID sebenarnya masih cukup tinggi setiap harinya. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Oleh karena itu, kita dukung penuh segala upaya pemerintah, termasuk realokasi dan refocusing APBN, untuk bisa meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta segala fasilitas penunjangnya, memperkuat tenaga kesehatan sebagai pejuang terdepan, serta mempercepat vaksinasi nasional. Selain ancaman terhadap kesehatan publik, ekonomi rakyat juga sangat tertekan. Kontraksi terjadi selama 4 kuartal berturut-turut, dari kuartal 2 tahun 2020 sampai dengan kuartal pertama tahun ini. Di sisi lain, utang negara juga terus membengkak, hingga lebih dari 6.500 triliun rupiah. Angka tersebut sudah melampaui 40% rasio utang pemerintah terhadap PDB. Kendati kita melihat ekonomi tumbuh 7,07% di kuartal 2 tahun 2021 ini, namun pertumbuhan itu belum dirasakan langsung oleh rakyat. Daya beli rakyat dan konsumsi rumah tangga juga masih lesu. Angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi juga masih menjadi tantangan terbesar kita saat ini. Sedangkan sektor UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang merupakan rumah bagi 90% tenaga kerja kita, dan selama ini menjadi kartu penyelamat ekonomi nasional,
juga masih sangat terpukul di sisi penjualannya. Negara harus hadir untuk bisa menolong dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Mereka yang sangat terdampak akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar, juga PPKM darurat. Dan yang sering belum bisa kita hitung secara pasti, dampak buruk dari pandemi adalah kualitas generasi penerus bangsa kita. Anak-anak kita harus menjalankan pendidikan jarak jauh. Padahal kita tahu, puluhan juta warga tidak memiliki akses terhadap internet dan perangkat digital yang memadai. Tidak perlu jauh-jauh melihat saudara-saudara kita yang berada di pedalaman dan di perbatasan, di pulau-pulau terluar. Kita yang di sekitar ibu kota juga seringkali tidak memiliki akses internet yang stabil dan memadai. Oleh karena itu, ini semua harus menjadi perhatian kita untuk meyakinkan generasi penerus kita tidak kehilangan masa depannya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan, semua itu merupakan realitas hari ini. Pandemi COVID-19 telah membuat kita setback sekian tahun ke belakang. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu untuk melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Bersatu padu dalam tujuan, bukan berarti seragam dalam pemikiran. Kesatuan komando dalam menghadapi krisis besar memang dibutuhkan, tapi bukan berarti demokrasi tidak diberikan jalan. Dalam kondisi segenting apapun, suara kritis rakyat, termasuk pers dan civil society, tidak boleh dibungkam, karena mekanisme checks and balances tetap mutlak dijalankan. Justru sebaliknya, semua komponen bangsa harus dilibatkan dan diberdayakan. Berbeda pendapat itu adalah keniscayaan, selagi tujuan dan cara menyampaikannya baik dan konstitusional. Mengapa tidak diberikan ruang dan kesempatan? Demokrasi janganlah dilihat sebagai penghambat dalam pemulihan negeri dari krisis. Demokrasi yang sehat justru bisa menjadi katalis yang diperlukan. Demokrasi yang sehat dan kebebasan yang bertanggung jawab tentu jauh dari praktik-praktik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita lawan eksploitasi politik uang, money politics, politik identitas, identity politics, serta politik hoax dan fitnah, post-truth politics yang semakin menjadi-jadi di era yang serba digital dewasa ini. Semua itu hanya akan menghancurkan kerukunan dan persatuan yang telah kita rawat dan perjuangkan selama ini. Harganya terlalu mahal. Saudara-saudara sekalian, kita sepakat dengan tagline Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang diusung dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ini. Sebuah tema yang relevan di tengah-tengah situasi pandemi. Menurut saya, ada dua komponen utama yang harus dibangun agar spirit tersebut tidak sekedar menjadi slogan, tapi benar-benar dapat dimanifestasikan. Pertama, kita harus memiliki daya tahan bangsa, national resiliency, yang kuat dalam menghadapi krisis ganda saat ini. Seperti halnya dalam melawan virus dan penyakit apapun, dibutuhkan imunitas atau daya tahan tubuh yang prima. Musuh bersama kita hari ini bukan penjajah tentu, tapi pandemi COVID-19. Dan untuk bisa mengalahkannya, kita harus memiliki kesadaran kolektif untuk bisa membangun kepedulian dan solidaritas kemanusiaan, serta bersatu dalam semangat saling melengkapi dan menguatkan. Solidarity and unity merupakan ingredient utama bagi terbentuknya daya tahan bangsa. Mari lupakan semua perbedaan identitas di antara kita. Karena memang pandemi COVID-19 tidak mengenal batas dan perbedaan-perbedaan itu. Kita semua harus bersatu, karena kita semua bisa menjadi korban, dan karena kita semua harus selamat dan bangkit dari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan. Imperatif kedua, yaitu daya saing bangsa. Kita berdoa dan berikhtiar untuk bisa segera keluar dari krisis ini. Tapi setelah itu, kita harus kembali fokus pada tujuan besar bersama kita, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa cita-cita besar ini merupakan pekerjaan dan tanggung jawab lintas generasi. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang mempersatukan, juga kepemimpinan yang mampu melipat gandakan segala kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini.
terutama sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan dalam membangun daya saing bangsa. Bonus demografi tidak berarti apa-apa tanpa bonus kualitas. Belajar dari sejumlah negara maju di dunia, ternyata pembangunan aspek manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan pembangunan serba benda semata. Manusia yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas terbukti mampu menjadi game changer, menjadi history maker bagi sebuah bangsa, bahkan yang serba terbatas sumber daya alamnya. Untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif dan pada akhirnya bisa memenangkan persaingan global dalam rezim Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0 dewasa ini, kita harus benar-benar serius membekali dan mempersiapkan generasi muda kita dengan berbagai keterampilan yang relevan di abad ke-21 ini. Di antaranya, learning skills, untuk terus dapat berpikir kritis, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta mampu bersinergi dan berkolaborasi. Selain itu, dibutuhkan literacy skills untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, life skills, terutama yang terkait dengan kompetensi kepemimpinan yang adaptif, yang penuh inisiatif, serta mampu mendayagunakan semua keunggulan yang kita miliki tadi. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua, terutama generasi muda Indonesia, untuk membuktikan diri bahwa kita bisa keluar dari krisis hari ini. Buktikan bahwa muda adalah kekuatan, kekuatan dalam pemikiran dan tindakan. Buktikan bahwa muda punya waktu, punya energi, dan punya keberanian. Keberanian untuk mengoreksi status quo dan keluar dari zona nyaman. Buktikan bahwa dengan daya tahan dan daya saing bangsa, kita bisa menjawab peluang dan tantangan zaman. Melakukan perubahan-perubahan dan lompatan-lompatan besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Indonesia yang benar-benar aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Insya Allah, kita bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum.